Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Top Show? Semoga selalu diberikan kesehatan dan burung-burung jagoan sobat selalu stabil juara. Pastikan sudah memberikan Top Show Feed untuk meraih batu kesayangan dan burung-burung jagoan sobat di rumah agar selalu sehat, gacor dan stabil juara. Untuk yang belum tahu apa itu Top Show Feed, silakan buka link website yang saya tulis di deskripsi video ini. Murai batu, oper birahi, dan emosi. Begini perawatan dan settingannya menurut versi saya. Silakan tonton videonya sampai habis, disimak baik-baik. Jika sesuai bisa dilanjutkan, jika tidak silakan di skip. Jadi dalam video ini semoga pengalaman saya ini cocok dan pas jika diterapkan ke murai batu sobat. Untuk ciri-ciri murai batu oper emosi dan birahi, sobat bisa cek video sebelumnya atau video-video yang saya sudah upload tentang mengenali ciri-ciri murai batu saat digantangan. Ini sekali lagi berdasarkan pengalaman saya pribadi, tentu juga arahan dari suhu-suhu murai batu yang mengajarkan ke saya cara penanganan murai batu oper emosi dan oper birahi. Kunci perawatan murai batu oper birahi dan oper emosi adalah perawatan harian yang tepat dan konsisten. Simple kan? Enggak cuma itu aja sih. Yang terpenting adalah menjaga birahi dan emosi si murai batu itu tetap terjaga, tidak berlebihan di hariannya. Jadi saat di perawatan hariannya kita mengusahakan agar birahi dan emosi murai batu tetap terjaga stabil, tidak berlebihan. Yang biasa saya terapkan pada saat atau untuk murai batu dengan kondisi oper birahi dan oper emosi adalah: yang pertama pengembunan, yang kedua pemberian IF yang tidak berlebihan, dan yang ketiga adalah memperbanyak mandi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Poin pertama, pengembunan. Pengembunan adalah hal yang sangat wajib untuk perawatan murai batu yang sedang dalam kondisi birahi tinggi dan juga emosinya. Tentu efek dingin, sejuk di pagi hari akan menurunkan emosi dan birahi murai batu tersebut. Pengembunan bisa dilakukan di pagi hari, bisa dari jam 5 subuh sampai jam setengah 7 pagi, atau juga bisa dilakukan malam hari. Nah, untuk pengembunan durasinya itu bisa disesuaikan di malam hari dengan kondisi murai batu. Sobat Top Show harus pastikan dalam saat pengembunan ini murai batu harus benar-benar dalam kondisi fit, tidak dalam keadaan sakit. Nah, kalau murai batu yang sedang dalam kondisi birahi tinggi dan emosi tinggi itu minimal sekali itu dalam seminggu 5 kali pengembunan. Jadi Sobat Top Show harus betul-betul konsisten dalam hal pengembunan. Yang kedua, pemberian ekstra puding. Untuk pemberian ekstra puding ini biasanya saya melakukan pengurangan porsi. Biasa jangkrik yang saya berikan ke murai batu itu di pagi hari 8 ekor dan di sore hari 8 ekor saya turunkan menjadi 7 atau 6 di pagi hari dan 6 di sore hari. Itu pun saya turunkannya secara bertahap. Agar apa? Agar murai batu dapat beradaptasi dengan penurunan ekstra puding yang kita berikan. Ingat, jangan lakukan penurunan ekstra puding, pemberian ekstra puding itu secara ekstrim. Dari 6 jadi 3 secara langsung, itu bakalan mempengaruhi kondisi murai batu tersebut.
Nah, biasanya di 3 hari pertama tuh akan ada penurunan ya efeknya setelah saya pemberian IF nih saya pangkas. Yang pasti penurunan birahi, penurunan tingkat gacornya di rumah. Tapi ya tetap kita untuk usahakan selalu dipertahankan sampai 2 minggu dengan penurunan IF ini. Gunanya apa? Gunanya agar murai batu yang tadi saya bilang terbiasa dan beradaptasi dengan takaran porsi IF yang kita kurangi dari awal. Yang biasanya tadi saya bilang kasih 8, nih saya kasih 6. Jadi harus terbiasa murai batu ini. Jika dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu murai batu masih tinggi birahinya, bisa lagi dikurangi menjadi 5 ekor. Jangkrik di pagi hari, di sore hari juga cukup 5 ekor dan seterusnya. Nah, kalau saya pribadi biasanya mempertahankan di jumlah jangkrik di pagi 5 atau sore 5 ekor. Walaupun murai batu saya masih birahi dan emosinya lumayan tinggi, tidak setinggi awalnya, tapi saya akan mempertahankan posisi jangkrik di standar ya 5 dan pagi dan 5 sore. Biasanya saya malah menambah intensitas waktu mandinya. Gunanya untuk menyetabilkan birahi murai batu tersebut. Jadi untuk tambahan tahapan ini nih ekstra puding seperti kroto, ulat hongkong, ulat kandang nih tidak saya gunakan untuk rawatan harian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yang tadi saya bilang menambah intensitas mandi. Ini yang tadi saya jelaskan untuk menurunkan birahi emosi murai batu bisa menggunakan cara ini dan biasanya juga sangat ampuh, yaitu menurunkan birahi dan emosi murai batu dengan memperbanyak mandinya, baik mandi pagi, sore atau malam hari, disesuaikan dengan karakter murai batu atau kebiasaan murai batu sobat. Tapi kalau saya menyarankan untuk murai batu yang sedang dalam kondisi birahi dan emosi tinggi, untuk memandikannya hanya di sore hari. Hanya tinggal jumlah atau keseringan atau intensitas mandinya saja yang ditambahin. Biasanya seminggu dimandiin 2 kali, sobat bisa tambah 3-4 kali dalam seminggu. Atau bisa juga setiap sore hari, setiap hari dimandiin. Jadi silakan sobat untuk mencoba mandinya ditambah, dengan jumlah mandinya ditambah, nanti disesuaikan dengan kondisi murai batu sobat. Jika malah drop birahi atau malah turun jauh birahinya, dikurangi lagi untuk intensitas mandinya. Jadi masalah mandi saya sarankan seminggu 5 kali atau 4 kali, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi murai batu sobat. Nah, untuk settingan lapangan murai batu perbirahi dan oper emasi itu bagaimana, Om? Setelah sobat menemukan settingan harian yang pas, murai batu sobat sudah tidak terlalu tinggi birahi dan emosinya, settingan lapangan juga dengan menurunkan ekstra puding pastinya. Biasanya H-3 murai batu sobat tuh di full kerodong, bisa tidak dibuka kerodongnya, atau bisa tidak dikerodong dahulu. Jadi bisa memberikan jangkrik, biasa memberikan jangkrik tuh 10 pagi 10 sore, bisa dikurangi menjadi 8 pagi 8 sore. Untuk pemberian jangkrik kroto, untuk pemberian kroto bisa dihilangkan dahulu. H2 juga seperti itu, ada penurunan IF. Jadi sobat bisa menyesuaikan dengan nanti dia kerja di lapangannya seperti apa. Turunkan IF sekali lagi, walaupun pada rawatan harian dan rawat settingan lapangan itu harus bertahap, tidak signifikan, tidak ekstrim penurunannya. Kalau terlalu ekstrim nanti sobat yang bingung, minggu ini murai batu sobat terlalu over birahi dan over emosi digantangan, begitu minggu selanjutnya malah drop.
Nah, itu dievaluasi di pemberian IF-nya serta mandinya. Terlalu fatalkah sobat menurunkannya atau betul-betul bertahap secara pelan-pelan? Jadi cukup mungkin itu saja sharing dari saya untuk menurunkan birahi itu atau emosi murai batu itu. Bisa sobat betul-betul pastikan dan pahami dan disesuaikan dengan murai batu sobat masing-masing, karena apapun pendapat para master murai batu, tetap sobat yang merawat murai batu. Jadi usahakan penurunan pemberian IF-nya jangan langsung signifikan dan berikan waktu yang cukup lama untuk murai batu beradaptasi. Sedangkan untuk mandinya jangan juga langsung jor ditambah setiap hari. Minggu pertama ditambah 1 hari, minggu kedua ditambah lagi harinya. Jadi disesuaikan agar murai batu tidak kaget. Saya rasa cukup. Jika masih ada pertanyaan seperti biasa, sobat tuliskan komentar di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.